Bapak-bapak, saudari-saudara, Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi surat Korintus, dia memberitahu kepada kita bahwa ada satu bagian yang terpenting, artinya sangat penting dari semua pemberitaan Santo Paulus tentang Yesus. Ada satu bagian yang menurut dia itulah yang sangat penting karena itu menentukan masa depan kita, masa depan sejarah manusia, masa depan dunia ini. Nah, apa itu yang terpenting bagi Santo Paulus? Dia merumuskan dengan 4 kata. 1, Kristus mati. Ini yang paling penting. Yang kedua, Kristus dikuburkan. Ini yang kedua, yang penting. Kata yang kedua. Kata yang ketiga, Kristus bangkit. Dan kata yang keempat, Kristus menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari itu. Nah, kenapa Paulus mengatakan bahwa itu yang amat penting? Karena menurut Paulus, Kristus itu menampilkan dirinya sebagai pemain utama dalam drama kematian. Kita baru rayakannya. Kita baru merayakan drama itu. Tetapi akhir dari drama itu adalah kehidupan. Dan Paulus mengatakan sebagai orang beriman, kami diciptakan bukan untuk kematian. Karena yang menanggung mati itu, yang mengambil peran utama di dalam drama kematian itu adalah Kristus. Cukup dia. Cukup dia. Karena apa? Karena kematian itulah kami mempunyai hidup. Dan tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes, hidup itu adalah hidup kekal. Nah, antara perjalanan kita dari bumi ini menuju hidup kekal itu, menurut Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes tadi, dia tidak mau bahwa ada satu orang pun dari orang yang percaya kepada dia akan hilang. Kristus tidak inginkan itu. Cukup dia yang menanggung kematian, tetapi dia mati supaya kita hidup. Maka Santo Bapa kita yang baru meninggal, sebelum dia mati, dia katakan dengan amat jelas sekali. Manusia beriman adalah manusia Paskah. Dan manusia Paskah artinya manusia beriman yang diciptakan untuk kehidupan. Bukan untuk kematian. Nah, dalam konteks itu, Ibu Bapak, kita semua yang masih hidup ini, ya akan berlabuh di dalam kehidupan itu. Yang kita sebut dengan nama kehidupan kekal. Dan Dr. Indria sudah mendahului kita berlabuh di situ. Di dalam kehidupan kekal itu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mati ini sesuatu hal yang amat amat menyedihkan. Memang betul ya. Perpisahan dengan orang yang kita sayangi itu sangat menyakitkan. Tetapi sebenarnya dengan kematian Kristus, dia memberitahu kepada kita bahwa mati adalah satu-satunya jalan untuk menuju hidup kekal itu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Jalan apapun yang kita pikir paling baik untuk sampai ke surga, tidak ada. Jalannya yang kita harus pilih adalah jalan kematian. Dan ini adalah jembatan yang menghubungkan kita menuju surga itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, dasar dari pengharapan kita adalah setelah kita menyelesaikan perjalanan kita di sini, kita meninggal, dasar harapan kita bahwa nanti kita masuk surga itu adalah kehidupan kekal itu, dan kita akui bersama-sama di dalam iman percaya kita. Pada waktu kita berdoa
aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Pada bagian yang terakhir kita berdoa begini, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Ini iman kita yang kita akui bersama-sama. Jika tidak ada itu kehidupan kekal yang dibayar oleh Yesus melalui drama kematian tadi, kalau itu tidak ada, maka martabat manusia kita memikul luka-luka yang amat berat di dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada kehidupan kekal. Dan juga Paulus mengatakan kalau Kristus tidak bangkit untuk membuka jalan kepada kehidupan kekal, itu sia-sia saja iman kita kepada Kristus. Tidak ada guna. Justru karena ada kehidupan kekal, itulah gunanya kita hidup di dalam Kristus. Kematian, kehidupan dan kematian bisa diterangkan, tidak menjadi teka-teki. Begitu pula kesalahan dan penderitaan bisa diterangkan, dia tidak menjadi teka-teki. Kenapa? Karena ada itu kehidupan kekal itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, mari kita akan meneruskan misa kudus ini. Selama 1 tahun kita sudah berpisah dengan Dr. Indria, satu perpisahan yang tidak bisa kita elakkan, tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus telah memenangkan kehidupan kekal itu bagi semua orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes tadi mengatakan begitu. Dan kita semua tahu bagaimana iman dari Dr. Indria selama dia hidup, ya dia percaya kepada Kristus. Dan dia mewujudkan imannya itu dengan umpamanya berdoa, datang ke misa kudus, ikut kegiatan-kegiatan gereja. Itu tanda-tanda yang amat nyata, tanda-tanda harapan yang amat nyata bahwa orang yang percaya kepada Kristus ya punya tempat, berlabuh di tempat yang aman dan nyaman, karena itu disiapkan oleh Allah bagi orang yang percaya kepada Dia. Semoga kita semua yang ada di sini semakin teguh dalam iman kita bahwa Dr. Indria sudah berlabuh di surga, dan kita pun yang masih berjalan ini, kita akan pada waktu kita mati, kita juga akan dijemput oleh Tuhan untuk melewati ambang batas ini. Bumi menurut Nabi Yesaya, bumi diciptakan untuk manusia, dan surga itu adalah kepunyaan Allah. Kehidupan kekal itu adalah kepunyaan Allah. Jadi berarti pada waktu kita mati, ibu bapak dan saya pada waktu kita mati, yang terjadi adalah Kristus itu menggandeng kita melewati ambang batas ini. Ini batas bumi, di sana itu kehidupan kekal. Dialah yang menjemput kita menyeberang ambang batas itu dan masuk berlabuh di sana, di perhentian surgawi itu. Itu sudah terjadi dengan Dr. Indria, dan kita semua pun pada saatnya tiba, kita pun akan diperlakukan atas cara yang sama, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin.